Halo semuanya, kembali lagi ke this channel. Di video kali ini, aku akan ngejelasin ke teman-teman tentang materi operasional perbankan lainnya, yaitu ada clearing, RTGS, BI Fast, and transfer. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada clearing. Clearing menurut Kasmir merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di-clearing di lembaga clearing. Penyelesaian utang piutang yang dimaksud ini adalah penagihan cek atau bilet giro melalui bank. Nah, dapat disimpulkan, clearing ini merupakan penyelesaian utang piutang dengan menyerahkan warkat. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis clearing. Jenis-jenis clearing yang akan aku sampaikan itu ada tiga. Yang pertama yaitu clearing umum. Clearing umum merupakan salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang yaitu BI atau Bank Indonesia. Yang kedua yaitu ada clearing lokal. Clearing lokal merupakan suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan jenis clearing yang ketiga yaitu ada clearing antar cabang. Clearing antar cabang merupakan sarana perhitungan warkat yang khususnya dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam suatu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari satu kantor cabang. Selanjutnya, kalian penasaran gak sih sebenarnya tujuan clearing itu apa? Nah, aku akan ngasih tahu ke kalian tujuan dari clearing. Tujuan dari clearing di sini ada 4. Yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang ketiga, perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, dan juga efisien tentunya. Dan yang terakhir yaitu salah satu pelayanan bank kepada nasabah selain tabungan, deposito. Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat dari clearing. Syarat dari clearing ini ada 3 ketentuan atau 3 pembagian. Yang pertama yaitu ada syarat-syarat clearing bagi kantor pusat bank. Yang pertama, sekurang-kurangnya telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan selama 3 bulan. Yang kedua, keadaan administrasi pimpinan dan keuangan bank tersebut memungkinkan memenuhi kewajibannya dalam clearing. Dan yang ketiga yaitu simpanan masyarakat dalam bentuk giro sekurang-kurangnya itu 20% dari syarat modal yang disetor minimum bagi pendirian bank baru di suatu daerah. Yang kedua yaitu ada syarat-syarat clearing bagi kantor cabang di kota lain, yaitu memiliki simpanan masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang-cabang telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya atau minimal sama dengan 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di daerah-daerah di mana kantor pusat dan kantor cabang-cabang yang bersangkutan berkedudukan. Yang ketiga yaitu syarat-syarat clearing bagi cabang bank di kota yang sama. Yang pertama yaitu cabang bank itu telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang kedua, bank peserta clearing senantiasa wajib mempertahankan usahanya sehingga tetap memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga yaitu penyertaan suatu bank dalam clearing harus mendapatkan izin dari BI atau Bank Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu kalian pasti penasaran tahapan-tahapan clearing manual. Nah, di sini aku akan menyajikan ke kalian tentang tahapan clearing manual. Nah, tahapan clearing manual di sini ada 2. Yang pertama yaitu ada clearing penyerahan, yaitu terjadi di sana kegiatan debit keluar dan juga kredit keluar. Nah, bedanya itu apa sih gitu kan? Warkat debit keluar adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Sedangkan warkat kredit keluar itu adalah suatu warkat yang pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah lain. Nah,
Selanjutnya yaitu ada tahapan clearing manual yang kedua, yaitu ada pengembalian. Nah, di pengembalian ini juga terbagi dua. Yang pertama yaitu ada warkat debit masuk, dan yang kedua yaitu warkat kredit masuk. Nah, warkat debit masuk itu apa sih gitu? Warkat debit masuk adalah suatu warkat yang dikumpulkan peserta atas suatu beban nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk itu adalah suatu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk kepentingan dan keuntungan dari nasabah suatu bank yang menerima warkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke RTGS atau dikenal juga dengan Real Time Gross Settlement. Pertama, kita masuk ke pengertian dari RTGS atau pengertian dari Real Time Gross Settlement. Uh, Real Time Gross Settlement ini adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi para nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Yang kedua yaitu ada fungsi utama dari RTGS. Sebenarnya fungsi utama dari RTGS ini adalah untuk mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan di detik yang sama. Maksud real time di sini adalah eh, tidak terlalu tidak persis sama dengan waktunya itu, tetapi mendekati. Sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Jadi dalam pembayarannya juga diperlukan proses kan. Jadi tidak mungkin pembayarannya itu atau uangnya itu masuk ke rekening tujuan secara benar-benar di detik itu. Nah, lama proses pengiriman dari RTGS ini biasanya memakan waktu 4 jam atau mungkin bisa lebih cepat dari 4 jam sampai ke rekening penerima. Kemudian, Anda juga akan dikenakan biaya RTGS ketika proses transaksi pengiriman. Selanjutnya yaitu kita masuk ke transfer. Nah, transfer merupakan pengiriman uang yang diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Yang pertama yaitu ada remitter. Remitter ini yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Yang kedua yaitu ada beneficiary, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter. Yang keempat yaitu ada remitting bank, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan dari remitter. Dan yang terakhir yaitu ada paying bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara clearing, RTGS, dan BIFAS. Di sini ada beberapa perbedaan antara eh, clearing, RTGS, dan BIFAS. Yang pertama yaitu dari segi batas nominal transaksi. BIFAS itu transaksi retail maksimalnya 250 juta per transaksi, sedangkan clearing itu transaksi retailnya maksimal 1 miliar per transaksi. Nah, sedangkan untuk RTGS itu transaksi nilai besar di atas 100 juta per transaksi. Yang kedua yaitu dari segi waktu layanan. BIFAS tersedia sepanjang waktu atau bisa juga disebut dengan 24/7. Dan sedangkan clearing dan juga RTGS itu terdapat jam operasionalnya biasanya sejak pukul 6.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang selanjutnya yaitu kanal pembayaran. Kalau BIFAS itu per Desember 2021 itu melalui mobile banking, internet banking, counter atau teller, dan 2023 diusahakan melalui QR, ATM, atau edisi. Dan sedangkan clearing dan RTGS sendiri itu bisa melalui mobile banking, internet banking, counter, atau teller. Selanjutnya yaitu jenis layanan. Per Desember 2021, jenis layanan BIFAS itu adalah transfer kredit individual. Dan diharapkan tahun 2023 itu berupa transfer debit, bulk credit, request for payment, kartu ATM atau debit, kartu kredit, uang elektronik, atau cross border. Sedangkan untuk clearing itu transfer kredit dan debit. Dan untuk
RTGS itu hanya transfer kredit saja. Dan untuk biaya transaksi ke nasabah itu BIFAS maksimal 2.500 per transaksi. Dan untuk clearing itu sebesar 2.900 per transaksi. Dan untuk RTGS sendiri itu maksimal 30.000 per transaksi. Nah, dari biaya transaksi ke nasabahnya ini dapat kita lihat bahwa BIFAS itu memiliki biaya transaksi ke nasabah yang paling kecil di antara lainnya. Nah, tak terasa kita udah di penghujung materi. Dan hanya itu yang dapat aku sampaikan ke kalian. See you next time. Materi selanjutnya yaitu BIFAS. BIFAS atau BIFAS merupakan sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara efisien, real time, aman, dan tersedia setiap saat selama 24 jam.